Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita sayang, bantu aku ya berbakti pada ibuku. Nah sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu yuk tayangan yang berikut ini. Subhanallah. Mbak Caca gitu juga? Oh, alhamdulillah enggak, Masya Allah kemarin qadarullah ibuku operasi, mertuaku dua-duanya datang nemenin nungguin. Masya Allah. Nungguin operasi, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kadang-kadang hal-hal seperti yang tadi ada di tayangan itu suka terjadi di dekat-dekat rumah kita sepertinya ya Ustadz ya. Nah itu kadang-kadang gimana caranya kalau kita sebagai suami mau ngajak istri main ke rumah mertua dan meyakinkan istri bahwa main ke rumah mertua, sowan, silaturahmi itu juga suatu hal yang utama dan sangat dianjurkan dalam Islam. Karena kadang-kadang istri kalau diajak suka ngeyel gitu. Suka malas tadi katanya deg-degan gitu. Nah ini gimana nih Ustadz Bani ini mohon tausiahnya. Mohon izin guru kami Ustadz Afif, Ustadz Syam, Mbak Caca dan guru-guru kami dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Pertama, seorang suami kalau ingin istrinya mudah, gampang diajak untuk bertemu dengan orang tua kita, sowan ke orang tua kita, pertama muliakan dulu istri kita. Kita perhatikan kebutuhannya, karena perempuan itu katanya butuhnya cuma satu, perhatian. Benar nggak Bu? Apa yang kita perhatikan? Perhatikan ininya nih. Perhatikan ininya nih. Perhatikan ininya nih. Perhatikan isi dompetnya tuh. Perhatikan perempuan, muliakan istri kita. Setelah kita muliakan istri kita, yang kedua muliakan bapak ibunya. Kalau kita perhatian, kita peduli. Sayang, kita ada lebihan harta ini, ayo kita transfer buat mama papa kamu. Ayo kita datang ke rumah orang tuamu. Kita muliakan dia, kita muliakan orang tuanya, akan muncul dengan sendirinya. Kok orang tuaku terus nih, ayolah ke rumah orang tuamu. Sehingga insya Allah dimudahkan hatinya tergerak untuk mendatangi orang tua kita. Bahkan bisa jadi dia yang lebih dulu punya inisiatif. Ayo kita ke rumah mamahmu, ayo kita ke rumah papamu. Tapi nggak boleh bilang begitu kalau sudah sampai sana ya. Ini papamu ya, ini enggak. Semua adalah orang tua kita, disampaikan oleh guru kita tadi Ustadz Afif ya. Bahwa orang tua kita, mertua adalah orang tua kita. Dia yang melahirkan pasangan kita. Dia yang menghadirkan pasangan ini. Nggak ujuk-ujuk datang. Ujuk-ujuk ya, orang Betawi bilang. Tidak lantas datang ini. Dia dibesarkan, dididik. Sudah banyak harta yang dikeluarkan oleh orang tuanya. Hutang sana, pinjam sini. Sehingga jadilah sosok yang sekarang menjadi orang yang dicintai sama kita. Orang yang hidup bersama kita. Mengorbankan hartanya. Bahkan gajinya mungkin diberikan semuanya kepada kita. Dia lupakan, dia tinggalkan orang tuanya demi kita. Maka kita, mohon maaf, seorang istri harus memberikan porsi perhatian kepada orang tuanya. Disitulah bakti. Disitulah ketaatan tadi. Ketaatan kepada suami adalah kita wujudkan juga dengan bakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah ya, kalau sudah kita berbakti sama orang tua kita, berkah hidup kita. Apapun masalah dalam rumah tangga pasti Allah selesaikan. Gak ada rumah tangga yang mohon maaf tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Pasti menemui problematika. Dan Allah akan mudahkan kita menghadapi problematika itu dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga mertua kita. Ada kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu, salah satunya adalah dia berbakti kepada orang tuanya, bukan memberikan rumah, bukan memberikan harta yang banyak, cuma tidak mau memberikan makanan sisa buat orang tua. Itu batu besar bisa bergeser, apalagi cuma masalah ekonomi, apalagi cuma masalah rumah tangga. Kecil buat Allah ketika kita muliakan orang tua kita insya Allah. Dan perintahnya dalam Al-Quran memang muliakanlah orang tuamu, Betul. hormatilah orang tuamu, hargailah orang tuamu. Itu memang perintah kita berbuat baiklah kepada orang tua ya. Bukan berbuat baiklah kepada anak. Karena sebenarnya memang anak secara naluri kita pasti akan condong berbuat baik gitu ya. Betul. Memberikan yang terbaik gitu ya. Dan senyum orang tua itu akan mendatangkan keberkahan. Masya Allah, PR kita sebagai anak bikin senyum orang tua Betul. dan mertua. Betul. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz Bani kasih tepuk Waiyakum tangan dulu dong Bu. Pokoknya insya Allah habis dengar tausiah dari Ustadz Bani tadi langsung mawas diri, langsung introspeksi diri apa nih hubungan apa ya antara aku dan orang tuaku, hubungan apa antara aku dan mertuaku yang perlu diperbaiki. Jadi jangan lihat kesalahan orang tua atau mertua tapi lihat kepada diri sendiri gimana cara kita bisa memperbaiki hubungan kita sama mertua kita Masya Allah. Nah sekarang kita mau masuk nih ke segmen Ustadz Bertanya.
Kami menjawab. Tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh ini kayaknya udah jauh-jauh dari Palembang, ngantuk atau gimana nih Ibu? Mana senyumnya coba? Luar biasa Ustadz Syam. Ini kita yang bertanya ke ibu-ibu ya? Iya dong, Ustadz punya pertanyaan apa yang kira-kira ibu-ibu ini bisa jawab tuh? Kita cari dulu muka-muka yang bisa jawab. Ya, yang gak ngantuk. Sebelah lah sini apa pokoknya. sebelah sini Kak Caca? Sini situ boleh terserah. Oh siap, yang dekat-dekat sini aja nih. Ustadz Syam aja. Ibu, Oke. Masya Allah. Masya Karena Allah. orang udah selesai tepuk tangan, ibu itu masih tepuk tangan. Oh masih terlihat semangat. Sampai dikasih mic masih tepuk tangan. Oh, luar biasa. Coba silakan berdiri ibu, boleh berdiri. Ibu namanya Assalamualaikum, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Ratnawati. Ibu Nani, dari mana ibu? Dari Palembang, Muara Taraja, Muara Tara, Sumatera. Sumatera Selatan. Sumatera Majelis Selatan. talimnya apa bu? Nurul Iman. Nurul Iman. Masya Allah. Kasih tepuk tangan Bu. Semangat, oke. Lalu. Izin mau bertanya, ibu punya mertua? Sudah meninggal. Iya. Sudah meninggal. Dulu kalau ibu sama mertua nih ya, kalau namanya manusia ya bu ya, kadangkala kita kesel sama orang. Jangan orang-orang yang jauh kadangkala, orang yang terdekat sama kita keselnya ya bu ya. Iya. Kalau ibu lagi kesel sama ibu mertua, biasanya ibu diem, pendem atau ibu lapor sama suami? Saya lapor, kemudian suami mengasih tahu kan supaya sabar deh katanya. Sabar. Masya Allah. Berarti Sabar, selama deh. rumah tangga jawabannya cuma satu. Sabar deh. Akhirnya dengan sabar dek rumah tangganya langgeng. Alhamdulillah. Karena ada sabarnya. Terima kasih banyak ya Terima Bu. kasih Bu Nani, luar biasa. Kasih tepuk tangan sekali lagi Bu. Masya Allah. Ustadz Syam, kenapa sih Ustadz nanya seperti itu? Emang sabar deh, sabar deh. Sabar tuh gampang diomongin Ustadz. Ngelakuinnya subhanallah bikin sesak nafas Ustadz. Kenapa Ustadz nanya begitu sih? Hikmahnya apa silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Afif, Ustadz Bani, serta guru-guru kami melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika sedang kesal dengan ibu mertua, sebaiknya didiamkan terlebih dahulu dan dibicarakan dengan suami. Atau kita sabar deh aja. Tentu saja apapun yang dilakukan mesti ada sabarnya. Bahkan dikatakan an-nafsu markabun walijamuhu as-sabar. Manusia itu bagaikan kendaraan dan setirnya adalah kesabaran. Apapun yang dilakukan mesti ada sabarnya. Sholat aja mesti sabar. Allahu Akbar. Ada tumak ninanya, ada sabarnya. Puasa mesti sabar. Ngeluarin zakat ada sabarnya. Kalau nggak sabar mah nggak bakal mau keluarin itu zakatnya. Bersedekah mesti sabar. Udah ngasih perasaan terus sama mama mertua. Perasaan saya nggak pelit loh sama mertua. Kenapa ya dia masih susah aja senyum sama saya? Perasaan kalau ada apa-apa saya bantu loh dia. Perasaan saya nggak pernah kesel loh sama dia. Tapi kenapa ya lebih disayang ipar saya daripada saya? Itu mesti ada sabarnya menghadapi ibu mertua. Menghadapi menantu demikian pun. Menghadapi suami demikian pun. Maka menjadi siapapun mesti ada sabarnya. Itulah kenapa Allah katakan dalam Al-Quran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi kalaupun mesti sabar, sepanjang hidupnya sabar, tenang aja. Berarti sepanjang hidupnya bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena pahala ataupun balasan daripada kesabaran itu tiada batasnya, unlimited. Maka pahalanya banyak kalau bisa bersabar. Nah sabar itu kadangkala diam, kadangkala kita ungkapkan. Ada orang lebih tenang kalau dia diam aja. Ada orang lebih tenang kalau dia luapkan kepada suaminya. Maka tergantung daripada ridho suaminya. Kalau suaminya ridho dicurhati, curhat aja bu.
Tapi kalau suami ini kayaknya kalau curhat saya tentang emaknya, suami saya jadi kesal sama saya, maka diam aja. Nah, ini buat nasihat buat diri sendiri dan seluruh pasangan rumah tangga yang ada di luar sana. Karena yang dikejar oleh ibu, oleh seorang istri adalah ridho daripada suaminya. Ada suami yang pengertian, oh kasihan istriku ini cuma meluapkan. Mampu dia mengerti. Tapi ada juga suami meluap-luap, apaan kamu? Kamu gak suka sama mamaku? Nah, ini bahaya jadinya nih. Maka lebih baik diam aja. Jadi tapi kalau dari kacamata seorang suami baiknya gimana Ustadz? Kalau istri lagi curhat tuh baiknya apa? Baiknya didengerin karena memang kata dokter Aisyah Dahlan 20.000 kata sehari. Apalagi Caca Frederica. Apalagi Caca Frederica 27.500 Oh lebih lah pokoknya lebih dari rata-rata. 7.500. Baiklah kalau begitu. Jadi artinya suami saya sabarnya harus lebih ekstra. Lebih ekstra lagi. Masya Allah. Mas Bukan Diko berarti hanya luar biasa dengerin ya. keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat tidak ada apa-apanya dibanding keluhan istri. Masya Allah. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Luar biasa. Ternyata saya ketahuan ya suka curhat sama suami saya. Masya Allah. Nah sekarang gantian boleh deh. Sekarang jamaah yang boleh curhat sama guru-guru kita. Karena sekarang kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Nah angkat tangan Bu yang mau curhat. Semangat nih jauh-jauh dari Sumatera Selatan. Yang deket Ustadz Syam dulu deh silahkan. Silahkan Bu. Namanya siapa? Namanya siapa Bu? Nama saya Ibu Holda. Ibu Holda sini agak geser sini. Ibu Holda dari mana? Dari Majelis Taklim Muaratara. Oke, dari Majelis Taklim Muaratara. Ibu Nurul Iman. Nurul Iman. Ibu yang mau dicurhatin tuh apa sih? Silahkan Ustadz Bani dan juga Ustadz Afifuddin. Alhamdulillah. Silahkan. Mau Ayo, curhat apa? di Mau curhat apa, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Silahkan. Begini Ustadz, bagaimana menyikapi tetangga yang sering zolim atau kepoh kepada tetangga yang lain? Ya, gitu Ustadz. Ustadz Bani dulu. Itu aja Bangga. pertanyaan curhatnya. Kepo, Ya. Bangga. Punya tetangga yang kepo. Ya. Masya Allah. Kata Nabi SAW, al-jar qabla dar. Tetangga dulu sebelum rumah. Apa maknanya? Dimanapun kita tinggal, perhatikan dengan siapa kita bertetangga. Karena mohon maaf, yang pertama kali peduli dengan masalah yang menimpa kita tetangga. Mungkin kita sekian bersaudara, tapi kalau ada apa-apa terjadi sama kita, yang pertama kali tetangga. Itu karenanya dalam hidup bertetangga, sering disampaikan oleh guru kita Ustadz Syam, dalam hidup bertetangga kadang-kadang tanpa kita sadari sebenarnya kita sering kali berbuat zalim sama tetangga. Apa misalnya kita nyuci kendaraan, itu airnya mengalir ke depan rumah dia. Beceklah depan rumahnya. Kadang-kadang ada tamu datang ke rumah kita, sudah penuh depan rumah kita, dia nitip kendaraannya di depan rumah tetangga kita. Dia mau masuk, motor siapa sih ini misalnya. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mohon maaf, nyetel musik atau nyetel televisi kekencengan. Padahal tetangga kita lagi sakit gigi. Lagi sakit gigi Bu. Pelan-pelan nyetelnya. Kadang-kadang mohon maaf kita beli duren. Baunya Masya Allah sampai ke tetangga. Tetangga mondar-mandir minta ditawarin. Nggak ditawarin sama dia. Ngasih kode. Jadi sebelum kita menganggap dia zalim kepada kita, boleh jadi kita dulu yang zalim. Jadi maafkan, lapangkan hatinya Bu. Ya. Subhanallah. Ibu maaf, Ibu tadi siapa namanya? Ibu Holda, Ibu Holda, emang tetangganya tuh keponya tuh gimana sih Ibu? misalnya dia itu ya, kalau hari hujan kata Ustadz tadi kan, hari hujan air tuh ngalir. Betul. Terus dari rumah kita ngalirnya ke depan rumah dia. Iya. Terus nggak boleh itu harus di Ya, kalau air hujan, gitu. kalau air hujan gimana kita nyalahin Iya. ya Bu? Ya Allah. Gitu. Kalau air Gimana? hujan mah jadi, kita... jadi kita kan susah. Bu, contohnya bukan air hujan kali. Contohnya kalau Ibu lagi nyuci motor gitu atau enggak. Oh, air hujan kan dari Lah kalau air hujan gimana ceritanya Bu? Kita Iya. kan nggak bisa nyalain air hujan belok kemana. Itu kan ngalir dari depan rumah kita. Terus tetangganya marah. Marah gitu. Masa gara-gara air hujan tetangganya marah? Ya itu. Ini kan lagi hujan sekarang. Kita omelin. Jangan masuk. Oh gitu. Jadi tetangganya itu salah tapi nggak mau disalahin. Iya, nggak mau Oh ngerti gitu. Subhanallah. Ustadz Afifuddin mohon dong gimana nih pandangan Ustadz nih? Memang benar, agama itu sangat mengatur kehidupan berumah tangga. Kata Nabi Muhammad SAW adalah tidak beriman, siapa orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Dia menghormati tetangganya.
semuanya. Tadi Ustaz Bani telah memaparkan bahwa bagaimana kehidupan kita baiknya adalah bagaimana kita berinteraksi kepada tetangga. Namun yang mesti diperhatikan ada batas-batas antara kita dengan tetangga. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tastanizu wa tusallimu. Wahai orang beriman, jangan kau masuk salah satu rumah di antara tetanggamu kecuali kamu mengucapkan salam dan meminta izin. Nah, dalam hal ini filosofi lebih dalamnya, kalau masuk rumah aja nggak boleh, apalagi urusan dalam tetangga. Ada peribahasa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Saya kurang percaya karena di sekitar rumah saya nggak ada rumput, ada cor-coran. Jadi nggak ada rumput ya. Penghijauannya udah agak berkurang ya Ustaz ya. Kalau tetangganya kita barangkali bersalah ya kita mesti menegur. Dan kepo itu dilarang kalau untuk mau mencampuri urusan rumah tangga orang. Ini lakinya kerja apa sih? Ini ibu ini duitnya dari mana sih? Ininya nggak tahu Ustaz Bani tadi ininya dari bagaimana sih? Gitu tapi ya. kalau emang tetangganya ini salah tapi sukanya nyalain orang lain itu gimana Ustadz? Nah itu juga mesti ditegur, ya, mesti ditegur. Bagaimana memberikan pengetahuan kepada tetangga? Satu-satunya adalah kumpul di majelis talim agar ada kiai atau ustadz yang memberikan ilmu. Jadi menegurnya bagaimana juga kehidupan bertetangga. Jadi tetap negurnya juga tetap ada adab ya? Iya, nggak boleh begitu. nyakitin hati, nggak boleh Nggak mempermalukan. boleh nyakitin, nggak boleh ngomelin air, aduh Nggak ibu boleh, air tapi diomelin tetap gimana harus caranya. ditegur. Kalau tetangga salah dan nggak mau disalahin, tetap harus ditegur dengan cara yang ma'ruf. Baik, kalau gitu terima kasih kepada guru-guru kami. Terima kasih Ibu, udah cukup pertanyaannya. Cukup, terima Alhamdulillah. kasih, Ustaz. Karena habis ini jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut nih belajar dengan tema sayang bantu aku ya berbakti kepada ibuku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya.